Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Pak, jika yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya. Bahwa tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa di seluruh Indonesia, hari ini kita kembali ke pusaran politik yang tak pernah reda, isu ijazah Jokowi. Bayangkan ini, hal yang bisa jadi kenyataan besok. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mendesak mantan Presiden Joko Widodo dengan tegas di Istana Negara. Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda sekarang juga, atau rakyat akan menilai sendiri. Dan apa yang terjadi? Jokowi menyerah. Dia tak lagi bisa menghindar, akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang telah memecah belah masyarakat kita selama bertahun-tahun karena pandangan pro dan kontra yang tak kunjung usai. Ini bukan mimpi, saudara-saudara. Berdasarkan perkembangan terbaru yang sudah diteliti para pengamat sejak lama, isu ini semakin panas. Mulai dari pertemuan Prabowo Jokowi di istana yang beredar, hingga salinan ijazah tanpa sensor yang diterima Bonatua Silalahi. Apakah berkat campur tangan Prabowo? Semuanya mengarah ke titik klimaks. Jokowi, yang selama ini tegar, akan menyerah jika desakan ini terus membara. Dan maafnya, itu akan jadi pengakuan bahwa drama ini telah membuat masyarakat terpecah. Pro Jokowi versus kontra, keluarga terbelah, teman bertengkar, bahkan ancaman nyata seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Ilmu paradoksnya beliau, dan beliau mengatakan di awal bahwa Joko Widodo itu mentor saya. Dalam hal apa? Dalam hal sen kanan belok kiri. Paradoks dalam bahasa Presiden Prabowo itu paradoks. Jadi ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting. Buktinya ketika beliau mengatakan ijazah itu nggak penting, Ibu Megawati echoing. Ya kalau nggak punya ijazah apalah itu ya beliau. Kemudian salah satu wakil ketua Golkar waktu itu Pak Idris apa itu juga bilang begitu, dan echoing kan, di antara pejabat tuh echoing. Bahkan sampai kemudian jadi mantan pejabat, mantan menteri Pak Mahfud MD itu kan echoing. TikToknya bagus gitu. Iya. Contoh misalnya, hidup Jokowi, besok korupsi Pertamina dibongkar. Kan begitu, jadi harus perhatikan itu. Pak Presiden Prabowo mengatakan ini penting sekali ya, dalam neuroscience ini penting. Beliau mengatakan, Jokowi adalah mentor saya. Mentor dalam hal apa nih? Kan kita mesti lihat, dalam hal paradoks. Tadinya saya membayangkan, tepatnya menafsirkan, ketika seorang Prabowo sampai tanda petik cawe-cawe mengatakan ijazah tidak tentu, itu laksana aba-aba untuk otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa posisi Jokowi harus berada di atas angin. Tidak. Ini kalau sampai kemudian katakanlah penyelidikan menjadi penyelidikan dalam hitungan jam, ketika saya diperiksa kan, itu hari Jumat tanggal 11 Juli, ketika saya diperiksa memenuhi dengan klarifikasi, belum apa-apa. Ya. Tiba-tiba 2-3 jam setelahnya penyelidikan menjadi penyidikan. Apakah itu kemudian ada cawe-cawe Presiden Prabowo? Saya rasa tidak. Itu cawe-cawe dari sisa abuse of power yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan. Meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik
punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Ada mau tambahin Bang Mai? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi, supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya, dan KPU membawa ijazah 2 ini dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Mari kita rewind ke akar masalah. Isu ijazah Jokowi ini lahir sejak 2012 saat dia maju jadi gubernur DKI. Tuduhan pemalsuan gelar sarjana teknik sipil dari UGM, nomor ijazah aneh, tanda tangan rektor tak matching, bahkan klaim 99,9% palsu dari Roy Suryo. Tahun demi tahun, kasus bergulir, 2014 Pilpres, 2019 hingga sekarang di 2026. Pengadilan tolak gugatan, UGM bilang sah, tapi rakyat tak pernah lihat aslinya. Mengapa? Karena rahasia pribadi. Saat jadi presiden, tak ada rahasia. Update terbaru, Maret 2026, babak baru. Salinan ijazah dan transkrip kuliah Jokowi dari UGM bisa diakses publik, meski masih ada sensor di beberapa bagian. Bonatua Silalahi, aktivis yang gigih, akhirnya dapat versi tanpa sensor dari KPU, dan dia bilang terima kasih Pak Prabowo. Ini bukti Prabowo mulai bertindak meski pelan. Tapi di X, kritik membara. Muhammad Said Didu bilang Prabowo sangat berat sapu kotor kalau mau digunakan untuk membersihkan. Lainnya seperti Reinhard Pardede, sebut hasil sidang Kip Gibran bisa jadi pintu makzulkan dan ijazah Jokowi endgame. Ancaman juga nyata. Bonatua diancam potong leher. Dr. Tifa dapat gambar potongan kepala hewan. Rismon mobilnya dirusak. Siapa panik? Bukan pembongkar, tapi mungkin pihak yang disembunyikan. Ini sinyal, masyarakat haus transparansi. Jokowi akan menyerah karena tekanan ini. Prabowo sebagai presiden baru tak mau warisan Jokowi jadi beban. Jika didesak lebih keras, mungkin lewat KPK atau audit independen, Jokowi tak punya pilihan. Dia akan tunjukkan ijazah atau akui ada isu prosedur lalu minta maaf. Bayangkan opini yang banyak disebut para pakar pengamat. Di istana, Prabowo tatap Jokowi. Pak, rakyat gaduh. Kasus ini tak usai sejak 2012. Tunjukkan ijazah asli. Ikuti hukum pasal 263 KUHP soal pemalsuan dokumen. Jokowi yang biasa tersenyum kini gelisah. Dia tahu jika tolak, demo massal seperti 1998 bisa ulang. Akhirnya dia menyerah. Baik Pak Prabowo, saya akan tunjukkan. Tapi tak berhenti di situ. Jokowi bisa saja akan pidato nasional. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun, isu ijazah ini telah membuat kegaduhan. Saya minta maaf jika ini memecah belah masyarakat. Pro dan kontra telah membuat kita terbelah. Keluarga tak bicara, teman musuhan, bahkan ancaman kekerasan seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Ini opini kajam. Jokowi menyerah bukan karena salah, tapi karena muak dengan perpecahan. Tapi benarkah? Atau ini taktik selamatkan dinasti, seperti Gibran yang kini wakil presiden? Jika Jokowi minta maaf, itu pengakuan elit kita selama ini main curang. Rocky Gerung bilang, ijazah asli tapi orangnya palsu. Roy Suryo desak Prabowo, minta Jokowi tunjukkan, atau pemerintah tak serius. Di X, post seperti dari Azwar Rozali tanya, apa benar Prabowo panggil Jokowi? Mustahil, tapi kalau hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini bukti masyarakat terpecah. Implikasi besar, jika Jokowi menyerah dan minta maaf, ini revolusi transparansi. Hukum bisa buka kasus pemalsuan, penjara 6 tahun. Prabowo tampil sebagai pahlawan anti korupsi, tapi jika tak desak, dia sama saja antek. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami isi tentang videonya dan sudah menganalisinya. Nah,
di sini presiden seharusnya tindaki Jokowi sebagai presiden. Apa hukuman negeri ini masih berlaku? Di dunia pun panggung sandiwara. Pada hari zaman dulu sampai detik ini semuanya ambun awas. Nah, gak bakalan berani Prabowo panggil Jokowi. Prabowo termulu para KPU paling dongkong. Nah, kalau kita lihat sendiri, kenapa cuma masalah ijazah kok bertahun-tahun? Kalau memang ada yang memboya dikasih tahu, memang cukup bikin ngadu besar di manusia ini. Nah, teman-teman, kita buktikan rakyat menunggu keadilan ditegakkan, harus segera ditujukan ijazahmu Jokowi supaya masalah ini cepat selesai. Nah, hidup Pak Prabowo, rakyat menunggu seluruh Jokowi ditunjukkan ijazah agar gak ngadu terus-menerus. Time ahli selidiki tentang ijazahnya. Nah, saya mendukung penuh Bapak Presiden bila mau menegaskan Jokowi atau membuktikan di depan masyarakat supaya masalah ini cepat selesai. Si pengimbul sudah lama terlalu kenakan. Nyimbulnya apa mau jujur? Jika jujur akan takut fasilitasnya dinikmati, takut melayang. Nah, tentunya Pak Prabowo harus wajib untuk mengambil tindakan berani demi rakyat untuk menangkap, menyeret Jokowi. Penipu ijazah palsu aja mengaku lulusan UGM, ternyata bukan lulusan EGM. Kalau kita lihat sendiri, pengkhianat ATE ini asli koruptor, maling APBN dari keluarganya. Nah, untuk kronologi oligarki, hitam pengaplan pajak seperti Luhut, kronologinya Hasibuan dan Lalai, serta para menteri termulu-mulunya mereka wajib ditangkap dan diadili. Hartanya juga disita dan kembalikan ke negara. Nah, harus stop, hentikan MBG, modus merampok APBN berkedok gizi. Kalau Pak Prabowo merampok APBN ini yang bisa dilakukan semua istimewa, pasti Indonesia rakyatnya bisa maju mandiri, adem, apalagi makmur di tahun 2026 ini. Tapi kalau Pak Prabowo agak berani lakukan untuk seluruh pakaian ini atau usah diatur-atur. Nah, faktor Pak Prabowo dan wakilnya Gibran pelong-pelong bikin malu rakyat, membiayai dan mewajibkan, dan kalau teruskan bisa-bisa tambah rusak negara ini. Ya, tentunya kalau kita lihat seharusnya di survei yang netralnya pasti 80% menginginkan Jokowi diadili segera. Nah, tanda Jokowi tak punya ijazah, makanya dia tak mampu menunjukkan ijazahnya. Sebetulnya penting di negara ini disimpulkan aja lagi bahwa Jokowi tidak mampu ijazahnya dan batalkan Jokowi. Jadi presiden 10 tahun diselesai, itu miskin Jokowi dan hukum mati Jokowi dan memasukkan Gibran. Nah, Pak Prabowo, Anda tidak memilih saya semuanya, pesan rakyat cerdas. Panggilan Jokowi juga termulu-mulu, suruh bubar serta jangan Jokowi itu bela apa itu, dan adil Jokowi memasukkan ke penjara dengan alasan ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya benar, baik itu semua gara-gara Jokowi atau yang lain. Nah, apa yang benar? Pak Prabowo berani negur Jokowi karena dia takut dengan Pak Jokowi. Nah, ya jelas Pak Prabowo takut kepada si Jokowi. Kenapa? Karena kalau Pak Prabowo mempermasalahkan tentang kasus ijazah Pak Jokowi, tentu dia akan dibongkar rahasia Prabowo. Mereka saling membohongi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pak Jokowi itu tidak getar. Pak Jokowi orang jujur, benar Pak Jokowi orang jujur. Tapi sebaliknya, dia sudah memfitnah rakyat Indonesia dan sudah membohongi Indonesia tentang ijazah palsunya. Nah, ini membuktikan borong-borongnya penegak hukum ini, negara ini pecat semuanya. Penegak hukum yang bejat atau mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi. Nah, kita lihat sendiri si Prabowo ini dan orang-orang gak ada turun gunung berani membela kebenaran. Sayangnya kalau kita lihat pada diam semuanya. Kenapa mereka pada diam? Karena mereka takut dibongkar dengan rahasia mereka. Nah,
kita lihat gak akan berani Prabowo itu pun presiden dia cuman omong-omong aja di depan, hidupnya tak berani nangkap Prabowo sendiri, dan dikelilingi koruptor. Indonesia ini benar-benar sakit, hanya rakyat yang berani menghadiri pemiliknya. Nah, Pak Jokowi orang baik jujur, jadi manusia otaknya banyak memasukin aja jadi orang iri ini. Nah, kita lihat banyak yang mendukung Jokowi karena uangnya, kasihan yang tidak punya uang membenarkan tidak benar. Jadi si Jokowi ini membayar semuanya supaya dia selalu dibela di pengadilan, atau ada presiden urusan ijazah saja tidak tuntas, apakah presiden harus diganti dengan atau tesinya. Nah, jelas kita nempelkan saja, ayo rakyat bersatu demi membela rakyat, demi memajukan rakyat Indonesia ini. Kalau ini benar Pak Presiden tegas atau berani Jokowi, orang Solo tidak, jangan marwah ada orang yang Solonya. Nah, Pak Jokowi tinggal tunjukkan aja ijazahmu. Jika tidak mau pasti ijazah Jokowi palsu, bahaya Jokowi. Nah, anak SD saja sudah paham tentang kalau ijazah ayah dan anaknya mantan presiden itu palsu, berarti para termulu buta mata dan buta hati. Ya, kalau kita lihat, kalau sumpah yang orang bersangkutan tentang sumpah bukan kuasa hukum yang menyampaikan tidak sah, tidak adil. Karena baiknya Jokowi sehingga mengadakan kedaulatan negara adalah negara mengizinkan Cina membangun bandara IMPE atau merawali dengan bebas, tidak melibatkan negara, tidak ada pengawasan negara. Tentunya kenapa pihak berwenang-wenang di negara ini tidak bisa meluruskan masalah yang mengadukannya warga negara, terutama awan. Nah, itu tandanya kita tidak mampu menyelesaikan satu masalah ini. Nah, jika benar-benar ijazah Wiwi palsu, apakah berani Wowo ambil tindakan ditegas memvonis atau Wiwi? Nggak mungkin lah, takut. Ya, kita lihat mantannya presiden ke-7 mulai mewakili Solo, terus gubernur DKI Jakarta, lanjut presiden, tapi ijazah tidak pernah ditunjukkan di depan publik pun ijazah asli, tetapi palsu merusak tatanan negara Indonesia ini. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.